Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat pecahan. Setelah kalian belajar tentang pengertian bilangan bulat, operasi bilangan bulat, nah sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat pecahan. Bilangan bulat pecahan, pengertiannya apa sih bilangan bulat pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Nah, bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Berikut ini bentuk pecahan yang harus kamu ketahui. Nah, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Nah, bedanya dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. 2/3, 13/5 itu termasuk pecahan biasa. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan sebagai bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh, 17 2/3, 2 3/5. Tahu kan mana yang termasuk pecahan biasa dan mana yang termasuk pecahan campuran. Nah, sekarang pecahan tidak murni dan pecahan yang murni. Pecahan tidak murni apabila pembilang lebih dari penyebut. Ayo, tadi sudah jelas apa belum? Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Pembilang itu yang atas dan penyebut itu yang bawah. Kalau pembilang itu lebih besar daripada penyebut berarti termasuk pecahan tidak murni. Sedangkan pecahan murni apabila pembilang kurang dari penyebut. Nah, next. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun sebaliknya? Karena pecahan murni hanya dapat disederhanakan, maka pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu disebut juga dengan pecahan campuran. Pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut ditambahkan sisanya. Jadi 13 dibagi 5 itu dapat 2. 2 lebih 3/5 gitu ya. Kemudian pecahan campuran yang tidak murni atau biasa itu pembilang dibentuk dari bilangan bulat dan pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Contoh, 5 kali 2 ditambah 3/5 itu cara membentuknya. Nah, naik pecahan desimal, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma di mana A dan B bilangan bulat, misalnya 1,2, 0,4, 3,275 dan sebagainya. Nah, aturan pembulatan desimal yang harus kalian pahami yaitu untuk lebih besar sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Jadi ketika angka terakhirnya itu lebih besar dari 5 itu dibulatkan ke atas, dan jika kurang dari 5 angka terakhirnya dalam pecahan desimal itu dibulatkan ke bawah atau dibulatkan tetap pada bilangan itu. Nah, contoh untuk 0,4366 angka terakhir dari 0,436 itu angka terakhirnya kan 6 berarti kan lebih besar dari sama dengan 5, makanya 0,47 ya. Kemudian lanjut 0,215 5 ya, itu kan dibulatkan ke atas. 215 yang dekat dengan 215 berarti 0,22. Selanjutnya 0,666 itu menjadi dibulatkan ke atas menjadi 0,67. Nah, mohon maaf untuk yang untuk yang contoh 0,436 itu yang benar adalah 0,466. Jadi pembulatannya menjadi 0,4
7, mohon maaf. Kemudian untuk yang kurang dari 5, contohnya 0,432. Angka terakhirnya kan 2. 2 itu kurang dari 5. Dibulatkan tetap pada bilangan itu, 0,4330. Biasanya kayak gitu. Atau ditulis menjadi 0,43. Kemudian 0,284. Angka terakhirnya 4, berarti kurang dari 5, 0,280. 0,333 dibulatkan menjadi 0,33. Nah, terus bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya? Pecahan biasa menjadi desimal, membagi biasa secara bersusun seperti gambar berikut. Nah, kalian bisa dipahami kan untuk gambarnya seperti biasanya, ya di SD kalian juga sudah mengerti. Kemudian untuk jadi ketika pecahan biasa dijadikan desimal, kalau kita tidak punya berarti kita harus pinjam angka 0, kemudian dikasih di atas 0, kemudian dan seterusnya. Di SD kalian sudah dipelajari. Kemudian untuk desimal menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan sebagainya. Contoh 0,5 kalian bisa ubah menjadi 5/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, 0,5. 5, satu angka, yaitu angka 5. Kemudian yang kedua 0,72, karena di belakang angka ada dua angka, yaitu angka 7 dan 2, menjadi 72/100. 0,638 berarti menjadi 638/1000. Next, persen atau per mil. Pecahan dengan penyebut 100 disebut juga dengan persen, disimbolkan dengan seperti berikut. Sedangkan jika penyebutnya 1000 disebut per mil. Simbolnya juga berbeda antara persen dan per mil. Bagaimana cara mengubah pecahan ke persen dan ke per mil? Juga sebaliknya. Pecahan biasa diubah menjadi persen atau per mil, berarti mengubah penyebutnya menjadi 100 atau 1000, atau mengalikannya pecahan tersebut dengan 100% atau 1000 per mil. Nah, itu yang termudah. Boleh kalian mengubah penyebutnya menjadi per 100, atau kalian juga bisa langsung mengalikan dengan 100 ya. Kalau contoh ini 7/25 itu dibuat ke pecahan 100, jadi 25 dikali 4 dapat 100. Kalau yang bawah dikalikan 4, otomatis yang atas juga harus dikalikan 4. Jadi dapat hasil 7 kali 4 28, 25 kali 4 yaitu 100, bisa ditulis 28%, karena 28/100 itu artinya 28%. Bisa juga langsung 7/25 dikalikan 100%, sama dengan 7 kali 100%, yaitu 700%, dibagi 25. Jawabannya 700/25 sama saja 28%. Nah, sekarang persen atau per mil diubah menjadi pecahan biasa. 45%, berarti kita ubah menjadi 45/100, kemudian kita perkecil. Nah, jadi 45 dibagi 5 itu 9, 100 bagi 5 20. Kemudian 35 per mil juga sama, 35/1000 kita bagi dengan angka 5 dapat 7, 1000 dibagi juga dengan angka 5 dapat 200. Contoh soal dan pembahasan. Urutkan pecahan terkecil menjadi ke pecahan terbesar. Ini soal yang paling sering keluar. Jadi silahkan dipahami benar bagaimana cara mengerjakannya. 0,45, 0,85, 7/8, 78%. Nah, kalian bisa mengubah ke dalam bentuk desimal, kalian bisa mengubah ke dalam bentuk persen, kalian bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan. Yang pasti kalau diubah dalam bentuk pecahan, kalian harus mengetahui bahwa penyebutnya dari keempat jenis ini harus sama. Langsung kita ikuti pembahasan berikut ini. Ini adalah soal ujian nasional matematika SMP MTS tahun 2011. Nah, cara mengurutkan desimal, pecahan biasa, dan persen adalah dengan sama-sama mengubahnya menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebutnya. Jadi, kalau dalam pembahasan ini saya akan gunakan dengan cara
menyamakan penyebutnya. Jadi 0,45 kita buat menjadi 45/100, 0,85 menjadi 85/100, 7/8 tetap karena sudah pecahan ya 7/8, 78% berarti 78/100. Nah, semuanya harus disamakan penyebutnya. Semuanya 0,45, 0,85, 78 itu semuanya sudah per 100, tetapi satu yang belum 100 yaitu 7/8. Mau dibuat ke dalam persen itu tidak bisa. Jadi harus sama antara keempatnya. Salah satu aja tidak bisa penyebut 100, berarti yang lainnya juga harus dirubah. Nah, karena ini tidak bisa, bisanya adalah 8 kali 25 itu dapat 200, 7 kali 25 itu 175. Nah, semuanya dari yang ketiga ini tadi harus dibuat penyebut menjadi 200. Nah, gimana caranya? 100 dikalikan dengan 2. Kalau bawah dikali 2 berarti atas juga dikalikan 2, sama demikian juga seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pahami, kalian amati, sudah per 200, per 200, per 200, per 200 berarti sudah sama. Kita tinggal melihat angka pembilangnya aja. 90, 170, 175, 156. Karena kita disuruh mengurutkan dari yang paling kecil, berarti di antara 4 ini yang paling kecil adalah 90, terus kemudian 156, kemudian 170, dan yang terakhir adalah 175. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat bahwa 90/200 itu sama dengan 0,45, kita tulis. Kemudian lanjut 156/200 itu adalah 78%. Kemudian lanjut 170 itu adalah 0,85, dan yang terakhir adalah 175/200 itu 7/8. Jadi urutan pecahan terkecil ke terbesar itu jawabannya adalah poin B. Bisa dipahami? Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.